Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Alfani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan guru bahasa Inggris SMP Negeri 5 Surade, Bapak Rizkia Ramadan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan observasi kelas. Saya akan main-main ke kelas Bapak. Boleh. Tapi sebelum itu saya pengen ngobrol dulu mengenai pra observasi dulu ya. Nah, sebelumnya adapun tujuan dilakukannya supervisi atau observasi adalah mengetahui bagaimana proses pembelajaran nanti di kelas dan bagaimana nanti jika ada masalah bagaimana solusinya ataupun mengevaluasi nanti jika ada kekurangan ataupun kelebihan. Itu ya Pak ya. Ya. Dan untuk selanjutnya adalah pengen lihat-lihat dulu perangkatnya. Yang pertama saya ingin tanyakan adalah gimana tujuan pembelajaran nanti, apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menentukan sifat benda di lingkungan sekitar dengan memperhatikan fungsi sosial dan unsur kebahasaan, terutama dalam ungkapan degree of comparison, perbandingan sesuai konteks penggunaannya. Kemudian juga menerapkan unsur kebahasaan terkait degree of comparison dan memperhatikan fungsi sosial unsur kebahasaannya. Dan siswa dapat menganalisis ungkapan yang menyatakan bentuk perbandingan. Kemudian juga dapat menyusun ungkapan dengan menyusun kata acak menjadi ungkapan yang benar, menggunakan degree of comparison dan menggunakannya dalam konteks penggunaan sehari-hari dengan baik. Oh, jadi nanti lebih ke degrees of comparison. Oke, itu artinya apa Pak kira-kira? Itu artinya perbandingan, membandingkan sesuatu, benda, hewan, dan orang. Oke. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira apa? Area pengembangannya itu memperhatikan fungsi sosial dan unsur kebahasaan terkait ungkapan itu, kemudian juga mendeskripsikan sifat binatang yang tampak dalam gambar, dan juga menyusun ungkapan, menyusun percakapan dalam menggunakan perbandingan tadi. Oh, jadi nanti ujungnya siswa itu bisa membuat percakapan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang perbandingan. Oh, perbandingan. Oke, baiklah. Nah, kemudian saya mau nanyain tentang ini nih, strategi, metode ataupun model pembelajarannya nanti kira-kira mau apa? Strategi modelnya berbasis problem based learning PBL. Ya? PBL. Kemudian metodenya observasi, diskusi, dan penugasan, presentasi, dan tanya jawab. Lengkap sekali, baik. Saya kira sudah bagus untuk persiapannya. Jadi sudah ada tujuannya, sudah ada indikatornya, sudah ada. Kemudian area pengembangannya juga sudah ada, dan juga untuk strategi yang dipersiapkannya. Nah, ini catatan dari saya. Mungkin nanti ditambah aja Pak. Ini udah berdiferensiasi belum? Sebagian sudah. Sudah ya. Oh iya, karena diferensiasi itu pilih aja salah satu. Ya. Bisa konten, bisa produk, bisa proses. Nggak harus semuanya ada. Nah, nanti karena ini belum ada KSE. KSE itu kompetensi sosial emosional. Maksudnya itu disisipkan aja tentang mungkin pemberian tepuk tangan kalau siswanya bagus, ya. Dikasih rewardnya ya. Gimana. Kemudian kalau untuk di awal itu KSE itu sebenarnya refleksi. Kalau di awal itu contohnya refleksi itu ada sebelum, ada sesudah. Misalnya gini, hari ini saya tuh biasanya refleksinya itu pakai perasaan. Siapa yang pakai emoticon gitu? Emoticon saya gambar di smiley di WhatsApp, emoticon berbunga-bunga, emoticon hati, emoticon nangis. Saya suruh anak tuh maju ke papan tulis untuk menuliskan namanya. Dia ada di posisi mana saat itu. Nah, itu namanya KSE. Nanti bisa ditanyakan, oh kok si anak ini misalnya dia sedih, kenapa? Kok dia bahagia? Jadi itu namanya
membangkitkan emosi anak di awal pembelajaran, itu ya Pak ya. Bisa seperti itu. Ya. Nah kalau di akhir refleksinya mengenai perasaan dia setelah pembelajaran itu, seperti itu. Dan kalau di tengah-tengah refleks KSN-nya apa ya, diberikan reward, diberikan apa, seperti itu. Nah itu kan bisa nah, baik itu saja Pak Rizky, saya kira untuk persiapannya saya kira sudah bagus, dan untuk itu nanti kita langsung lanjut ke kelas. Baik, Ya. ya. Terima kasih atas Ya, penjelasannya. sama-sama. Terima kasih juga Bu atas penjelasan tentang KSE tadi. Iya. Ya. Oke, itu saja. Kita ketemu lagi nanti ketika observasi di kelas dan pasca observasi. Dan Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Aji. Ya, Aji pimpin doa. Duduk siap, sebelum belajar berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Aji sudah memberi doa. Now, how are you today? How are you? You are? Yes, yes. Jawab. I'm fine, thank you. Ya. How are you today? Oke, good. Sebelum kita mulai belajar, coba ini jadi rapikan dulu bukunya, simpan dulu di tas. Oke, itu ada buku pakai apa? Ya, baik. Sampahnya yang akan dipindah tolong bisa dimasukkan sudah. Sebelum kita mulai, saya akan cek kehadiran dulu Adrian ada. Hadir. Aji hadir. Hadir. Okay. Do you know how old am I? Yeah. 40. 35. 35. 38. Okay. One is close. Salah satunya ada yang hampir mendekati. Nah, 38. Now, and how old are you? 14. 13, 15. Okay. Cukup lah. Sekarang. Now, try to compare my age and your age. Coba bandingkan umur saya dengan umur kalian. Degree of comparison. Membandingkan tadi kan membandingkan umur saya kemudian dengan umur kalian. Nah, nanti tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menentukan sifat benda di lingkungan dan unsur kebahasanya dan membandingkan, ya, membandingkan antara satu benda dengan benda yang lain. Oke. Nanti penilaiannya kita akan berbentuk tugas tertulis dan tes. Nah, sekarang kita lihat video perbandingan di sini. Enormous man, absolutely. He is one of the greatest footballers in Indonesia. So the Pandaland amusement park. Untuk holiday ini memang Pandai atau camp. What do you think? We need to make a decision. Berarti kan kata-kata yang saya pilih ya. Yang kasih mau ke Pandaland. More exciting. Great, we all agree. Now we have to decide how to get there. We can fly, take a bus, or drive our car. Tingginya antara Aji dengan Ramdhani. Ramdhani. Yang kena Eva. Ramdhani lebih tinggi. So, paling tinggi. Ramdhani is taller than Aji. Nah,
paham, kalian bisa baca di yang sudah saya kasih yang APD-nya. Ada itu. Silahkan diskusikan dengan teman kalian. Di situ ada materi juga dan ada yang APD-nya. Bersama-sama dengan kelompok kalian. Di perbandingan orang-orang, perbandingan sifat. Oke. Sehingga ya. Sama besar. Baik, kelompok mana yang akan duluan untuk mempresentasikan? Ya, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Sini. Semuanya silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Please run the fitness of the class. Mungkin dari kelompok lain ada tanggapan atau apresiasi kepada kelompok 2. Silakan. Dari kelompok mana? Oke, kelompok 4 silakan. Kelompok 2 bagus dan bisa dipahami. Oke, bisa dipahami ya dari penyajian kelompok 2. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kembali kelompok 2. Tadi setelah yang KPD kalian kerjakan dari solusinya, nanti kita kumpulkan. Dan untuk kelompok yang paling aktif hari ini adalah kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Yang kita pelajari ini adalah hari ini adalah apa? Komparatif di degree of comparison. Apa? Kelompok mana yang mau silakan? Ya. Degree adalah istilah dalam gambar bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan. Perbandingan ya. Yang perlu kita ketahui. Oke. Menunjukkan perbandingan. Nah, setelah kita tadi belajar perbandingan, jadi istilah ini kan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari. Ada yang lebih tua, lebih muda, ini lebih murah, lebih mahal, dan lain-lain. Nah, sekarang kita kerjakan soal evaluasi untuk hari ini. Waktu kalian hanya 10 menit yang mengerjakan. Silahkan dikerjakan. Soal untuk pelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan. Per orang. Untuk materi yang akan datang kita masih di degree of comparison dengan pendalaman yang lebih maksimal lagi. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, jangan lupa belajar lagi di rumah tentang degree of comparison. Kamu bisa lihat di YouTube. Banyak sekali sekarang materi-materi tentang bahasa Inggris di YouTube ada. Atau kamu bisa googling apapun tentang materi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa sebelum selesai acara ini. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Jangan terlepas lagi. Rizky, silakan pimpin doa. Baik, kita tutup sama-sama dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfani, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dan tadi kita sudah melakukan percakapan
pra observasi ya Pak Rizky ya. Ya. Dan juga sudah ke kelas untuk melakukan observasi pembelajaran. Dan alhamdulillah tadi lancar, tidak ada hambatan dan anak-anak juga antusias. Baik, sekarang kita akan tadi udah pra, ada observasi, sekarang pasca observasi. Dan untuk tujuan dari percakapan kita pada siang hari ini adalah agar kita bisa mengevaluasi nih tadi kekurangan apa ketika pembelajaran, dan juga kalau ada kelebihan nanti kita refleksi agar bisa menjadi pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Kemudian saya mau nanya nih, tadi ketika pelaksanaan pembelajaran tujuannya udah tercapai belum tadi? Sudah tercapai tujuan pembelajaran yang tadi dilaksanakan itu tentang perbandingan comparative degree, ungkapan membandingkan sesuatu. Tadi udah sudah tercapai. Oke, secara keseluruhan tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Baik, kemudian apakah ada yang dari RPP ini belum dilaksanakan tadi apa ada yang kelewat gitu? Ada satu yang terlewat, yaitu saya tidak melakukan yang tadi itu, bentar Bu ya. Tidak memberikan informasi tentang kegiatan yang akan datang, itu yang terlewat. Oh, SDAIR. yang penutup. Ya, yang penutup. Tidak memberikan informasi untuk materi yang selanjutnya minggu depan gitu. Oke. Iya, tadi juga saya tuh nandain di sini apa yang sudah dilaksanakan dari mulai pembukaan udah semua nih, saya checklist dari persepsi juga udah. Nah, di sini untuk kegiatan inti untuk pembelajaran diferensiasi udah terlaksana tadi? Sudah terlaksana karena tadi kelompok dibagi berdasarkan kesiapan belajarnya. Jadi ada yang kelompok A yang sudah siap, yang sedang dan belum. Jadi dari LKPD pun dibedakan. Oh iya, berarti itu diferensiasi proses ya. Oh, proses. Jadi kayak saya kemarin, jadi ada anak tuh yang kesiapan belajarnya bagus diberi level yang high ya, yang high. Kemudian yang ada yang bawahnya lagi dikasih yang low, yang nggak begitu mikir-mikir banget, baik gitu ya. Untuk yang A itu kan mereka hanya langsung mandiri mengerjakan LK-nya mandiri. Untuk yang kelompok B yang low itu yang kalau B dengan sekali bimbingan, kalau yang C memang dibimbing terus. Oh iya, dibimbing terus. Nah, kemudian tadi untuk apalagi langkah-langkahnya kan menggunakan PBL. Ya. PBL itu sebenarnya kita tuh harus ada masalah dulu. Nah, tadi udah mencerminkan ada masalah belum di awal? Di awal sudah, karena kami sajikan video masalah apa yang mereka bertanya apa yang mereka tidak ketahui. Oh ini jadi menggunakan kalimat perbandingan itu dari mereka sendiri. Oh iya, tadi yang muncul ada itu Pak, apa sih, tinggi badannya beda-beda. Ya. Jadi mereka tuh dipancing kayak gitu. Nah, untuk kegiatan inti sudah ya, tadi udah ada presentasi juga. Nah, saya mau nanya nih, tadi selama pembelajaran ada masalah nggak tuh? Untuk selama pembelajaran mungkin masalah yang utama itu kesiapan awal belajar anak ya, belajar murid, itu ya kemampuan dasar bahasa Inggrisnya mungkin yang mereka agak susah. Oh ya, jadi kesulitannya, jadi penguasaan kosakatanya masih agak kurang. Jadi untuk tadi terutama yang kelompok B dan C itu masih harus melihat daftar kosakata yang ada. Jadi emang kalau bahasa Inggris itu modal utamanya kan memahami vocab. Sedangkan itu tuh kalau di SMP itu sebenarnya vocab itu udah harus ada level, harus sampai ini harus tahu. Ya, tapi kadang levelnya. Murid-murid kita itu belum banyak yang tahu gitu. Oh, jadi itu masalahnya. Terus terpikir gimana itu mengatasinya? Ada ini mengatasinya kepikirannya gimana? Caranya yang sudah saya lakukan, anak biasanya saya minta untuk pakai aplikasi namanya Duolingo. Jadi mereka bisa belajar sendiri dengan Duolingo. Oh, Duolingo. Ada aplikasi Duolingo. Jadi mereka bisa belajar sendiri nanti di handphone. Di handphone. Jadi sambil seperti main game,
Jadi menebak kata ini, kata dari situ kan mereka bisa belajar sendiri di rumah. Tapi mungkin memang belum terlalu banyak diterapkan karena mengontrolnya juga sulit karena di sekolah mereka tidak boleh bawa HP, jadi tidak kelihatan sudah sampai level mana. Jadi mungkin solusinya apakah nanti Hanya menyarankan supaya siswa seperti ini, kemudian saya sering kasih link YouTube itu kalau mau belajar di link English with Lucy itu ada yang sering saya kasih ke anak. pernah kepikiran ngasih target nggak? Misalnya nih bulan ini pokoknya nggak mau tahu kamu harus lulus. Kayak anak saya pribadi itu kan satu hari tuh 2 kosakata tuh harus dapat kamu Ya. di ruangan di kamar itu gitu. Pernah, tapi untuk mengeceknya karena waktu mungkin ya, waktu yang terbatas itu yang agak kesulitan. Iya. Jadi solusinya tadi pakai Duolingo sama aplikasi-aplikasi yang buat dia di rumah. Iya, di rumah. Berarti evaluasinya mungkin dikontrol. Dikontrol itu. Kurang kontrol. Kurang kontrolnya. Iya, jadi oke. Nah, itu untuk mengatasi berarti hari ini itu kemampuan dasar ya namanya bahasa Inggris mah emang harus modal vocab dulu. Iya. Namanya matematika tuh harus tahu angka-angka dulu ya gitu Iya. kan. Sama kayak bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk kegiatan penutup tadi kekurangannya adalah tentang apa tadi Penyampaian informasi itu. informasi tahun depan. Kemudian untuk rencana tindak lanjut nih, kita udah tahu kekurangannya apa, kelebihannya apa. Rencana tindak lanjut untuk kegiatan nanti ada apa termotivasi dari hari ini mau ngapain lagi gitu. Oh, ya selama tadi belajar saya dengan membedakan kemampuan anak itu juga agak membantu. Jadi tidak beberapa anak ada yang bisa sendiri, mereka sudah bisa belajar sendiri. Jadi untuk tindak lanjutnya kemungkinan yang berdiferensiasi ini bisa agak sering dilakukan walaupun tidak sesempurna yang ini, jadi kita bisa membedakan dengan kesiapan belajar. Kemudian juga mungkin yang belum akan dilaksanakan yaitu tentang konten yang visual, audio visual dan kinestetik itu yang belum bisa untuk berdiferensiasinya belum saya bisa dilaksanakan. Itu mungkin nanti akan dicoba di next pertemuan yang akan datang. Bener. Tadinya itu saya juga mikir kalau diferensiasi itu akan kalau LKPD-nya dibedakan itu saya awalnya ngerasa nggak adil banget sih, kelompok ini kok soalnya susah, kelompok ini soalnya gampang, nanti nilainya ini. Ternyata itu justru malah adil karena mengakomodir mengakomodir anak kebutuhan. Tadinya kan saya pikir itu kalau pelajaran itu harus disamain, kalau nggak sama mah namanya nggak adil. Oh ternyata kalau kita belajar sekarang itu keadilan itu bukan seperti itu, tapi keadilan itu ya kita mau maksa gimana dia mentoknya segitu kan gitu ya. Ya sudah, itu mungkin yang bisa kita obrolkan hari ini. Intinya hari ini pembelajarannya lancar dan nanti mungkin rencana tindak lanjutnya juga ada namanya KSE, kompetensi sosial emosional, nanti bisa ditambahkan lagi untuk di pembelajaran selanjutnya. Itu saja Pak Rizky, terima kasih atas waktunya dari mulai dari observasi sampai pasca, sangat kooperatif dan membantu. Semoga lancar dan sukses karirnya. Terima kasih. Assalamualaikum.